Bapak jamaah sholat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kultum kita pagi hari ini kita awali dengan melafazkan kalimat basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Masyiral muslimin muslimat jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita tidak henti-hentian senantiasa mensyukuri segala nikmat yang telah dikaruniakan kepada kita sekalian. Nikmat jasmani rohani, nikmat dunia akhirat, nikmat lahir batin, kita diberikan kecukupan dalam kebutuhan hidup kita sehari-hari, kita diberikan kesehatan, kita diberikan kekuatan, kita diberikan khususnya iman dan Islam dalam jiwa kita, sehingga kita bisa menerima melaksanakan apa-apa yang telah diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Semoga khususnya ibadah kita pada pagi hari ini secara berjamaah di masjid mendapatkan ridho dan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah atas junjungan kita, panutan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabat-sahabat dan umatnya sampai nanti datangnya hari akhir. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sholat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari dalam kesempatan yang hanya kira-kira 10 menit ini kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kita menghadapkan wajah kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menambah-nambah atau mungkin nambah banyaknya juga menambah kuatnya di dalam jiwa kita, di dalam hati kita tentang ajaran-ajaran Allah dan Rasulnya, meningkatkan iman dan taat kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang berbahagia, dari 2 kali pertemuan yang lalu saya sampaikan dan saya bacakan mengenai adab, tata cara ataupun tuntunan dalam terhadap Al-Quran. Beberapa dan yang terakhir adalah adab dalam kita membaca Al-Quran, dan dengan keyakinan bahwa bacaan Al-Quran yang memang diniati dari hati dalam rangka pertama memang beribadah atau penghambaan diri, ketaatan diri kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi juga dalam rangka menambah-nambah pengetahuan ilmu apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam adab membaca Al-Quran sampai hari Kamis minggu yang lalu sudah sampai nomor yang keempat. Tidak saya ulang biar nanti diingat-ingat sendiri. Saya lanjutkan untuk yang kelima adalah Al-Quran itu dibaca dengan suara lembut, tidak nyaring atau melengking, dan itu dalam rangka takut untuk bersikap riya ataupun sum'ah, jadi semacam membanggakan diri dengan bacaan yang begitu nyaring, atau juga jika kita akan juga kita khawatir kalau itu mengganggu atau mengacaukan orang yang sedang melakukan ibadah khususnya sholat. Di jamaah yang berbahagia, ya,
khususnya di dalam sholat, bacaan kita baik-baikkan, kita sempurnakan. Kalau toh belum paham dengan maknanya atau artinya, tapi bacaan itu sesuai dengan ilmu baca Al-Quran, tajwid dan makhrajnya, sehingga seolah-olah seakan-akan atau nampak kelihatan bahwa bacaan kita ini memang sesuai dengan kata-kata dalam bahasa Arab. Sekali lagi, walaupun jane belum tahu maksudnya gimana, tapi yang mendengarkan itu seolah-olah seperti tahu karena bacaannya yang lembut, yang enak. Ini yang kelima. Kemudian yang keenam, dalam membaca Al-Quran tadarus dan tafakur, dalam arti memperhatikan maknanya. Jadi diperhatikan, dipelajari, dirasakan betul, dan juga dipikir-pikir. Tafakur, dipikirkan arti atau maknanya, disertai dengan berlaku sopan, khidmat, rendah hati, dan memahami makna dan rahasia yang dibaca. Sama yang berbeda, tentu saja untuk makna dan rahasia ini buat kita sekali lagi ini cukup berat karena dalam bahasanya saja belum paham. Tetapi untuk sikap-sikap yang sifatnya itu gimana ya, perbuatan sikap ini seperti khidmat, seperti dengan pelan, itu tentu bisa kita lakukan. Sekali lagi saya bacakan yang keenam tadi, dalam membaca Al-Quran tadarus dan tafakur, dalam arti disimak maknanya, juga disertai dengan perilaku sopan, khidmat, rendah hati, usahakan memahami makna dan rahasia yang dibaca. Kemudian yang ketujuh, janganlah membaca Al-Quran itu dengan melalaikan apa yang dibaca. Ya. Hal itu kadang-kadang menyebabkan ia mengutuk dirinya sendiri. Sama yang kedua dia, jadi memang kadang atau bahkan sering karena dia memang tidak mengerti artinya, tapi membaca itu pikirannya kemana-mana, apalagi yang sudah hafal. Jadi itu artinya ketika kita membaca Al-Quran itu pikiran kita keluar dari apa yang kita baca itu. Nah, ini dalam adabnya itu adalah cara membaca yang kurang baik atau adab membaca yang tidak tepat. Sekali lagi, janganlah membaca Al-Quran dengan melalaikan, melupakan apa yang dibaca. Saya kira kita bisa merasakan ketika membaca itu betul-betul diperhatikan tulisannya. Kalau toh kita dalam hafalan membaca hafalan itu juga pikiran kita bisa ke arah tulisannya, kata-katanya seperti ini. Walaupun merdotnya itu mutus-mutusnya juga tidak tepat, paling tidak hati dan pikiran kita adalah tertuju atau berubah sinkron dengan apa yang kita baca. Dan yang terakhir, yang ke-8, insyaallah ini waktunya tidak mengakui. Yang ke-8, hendaklah orang yang membaca Al-Quran itu memiliki sifat-sifat seperti keluarga Allah dan kekasih Allah. Nah, ini tentang keluarga Allah itu adalah yang orang membaca Al-Quran dengan tartil itu sudah disebutkan pada adab yang beberapa di depan. Nah, sekali lagi, hendaklah orang yang membaca Al-Quran memiliki sifat-sifat seperti keluarga Allah dan kekasihnya. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Mas'ud, yaitu seharusnya orang
orang yang membaca Al-Quran itu mengetahui saat-saat orang tidur di malam hari, di saat-saat orang bersenang-senang di siang hari. Jadi mumak kahanan atau itu sesawi pun perhatikan bagaimana orang-orang di sekitar. Lalu ia menjauhkan diri dari dosa terkala orang-orang melakukannya, dan ia merendahkan diri tatkala orang-orang membanggakan dirinya, dan ia bersedih tatkala orang-orang bersenang-senang. Jadi sifat-sifat yang diharapkan dimiliki oleh orang-orang yang suka membaca, khususnya pada saat membaca. Dan jauhi perkara-perkara yang merendahkan dirinya di sisi Allah. Tapi walaupun orang-orang lain kebanyakan memang ini memberikan gambaran bahwa apa yang kita lakukan ini sebenarnya adalah tantangan, karena tidak banyak orang yang melakukan seperti ini. Semoga bermanfaat. Atas izin Allah Subhanahu wa taala, ada kurang salah mohon. Mari kita akhiri dengan kalimat pamit. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum